Bahan-bahan kimia untuk produk-produk jadi di sini, bahan-bahan kimia kan diimpor dari Amerika Serikat. Pesawat kan kita nggak bikin, mereka yang bikin. Jadi kira-kira kayak gitu. Ya, Jadi produk-produk Amerika yang kita impor ke sini sebenarnya nggak ada lawannya juga, kompetitornya juga relatif tidak ada. Ya berarti kita kalau beli Boeing itu murah di sini kan? Iya kan kayak gitu lagi. Karena tarifnya 0. Padahal Pak Prabowo ini orang yang terang benderang, Bang. Tidak perlu ditafsirkan. Iya. Omongan beliau lugas, straight to the point, dan kira-kira konsisten dari belasan tahun yang lalu sama. Itu omongan Pak Prabowo itu sama, jadi tidak perlu ditafsirkan. Ini yang mau saya encourage ya sama masyarakat. Jangan tergoda untuk jangan mudah terpancing untuk sesuatu yang kebalik-balik. Kita normal aja lah gitu. Tahun 2014, tahun 2019 mungkin kita ketawa-ketawa mendengar Pak Prabowo bilang, ini perang bisa terjadi kapan saja loh. Dan kita harus bersiap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Uda Hasan Nasbi. Makasih Bang. Sudah lama gak ke sini Bang. Iya, tapi telepon-teleponan kan sering kita ya. Sering-sering Bang. Yalah, kita harus maklum lah. Kesibukan waktu semuanya ya. Enggak juga Bang, karena enggak Bang panggil aja. Kalau Abang panggil datang. Iya, tapi kan kita kalau kita lihat di TV tiap hari ada penjelasan kan. Nah, walaupun mungkin di sela-sela itu bisa, tapi kurang pas lah. Paling enak kan kalau memang waktu kosong. Iya. Ya lengang kan. Iya. Kita kan kalau ngobrol bukan sekedar soal podcast saja. Banyak yang sebenarnya yang lebih penting itu di sebelum podcast kan. Urusan kehidupan itu. Iya. Ya. Jadi sekarang kan presiden ini banyak sekali ya. Iya. Mengeluarkan statement kemudian atau menanggapi berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bangsa kita, nasional, internasional, itu luar biasa. Ya. Dan ini memang perlu energi tambahan ya. Iya. Itu. Nah, pertama kita lihat harus menjelaskan secara lengkap. Itu persoalan tarif kita dengan Amerika Serikat. Antara 0 dengan 19% kan? Iya. Itu satu masalah sendiri. Karena ini simpang siur nih. Orang belum tahu persis apa ini sebenarnya. Iya. Iya kan? Nah, dan memang di TV, di podcast, YouTube kan itu banyak mengambil sepotong-sepotong. Habis itu dibahas. Yang sepotong itu pula dibahas kan. Makin melebar kemana-mana. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, juga kedua masalah data. Kita tidak mempersoalkan secara policy ya. Tetapi kan paling tidak bisa dijelaskan kebutuhan-kebutuhannya aja apa sih dibutuhkan ya kan. Ini yang terkait dengan perjanjian dagang ini. Iya. Oke. Iya. Dan yang ketiga masuk ke agak mengerucut ke politik sedikit. Pak Presiden Prabowo ini kan kemarin ya mungkin sudah kesel juga ya. Banyak berita-berita hoax, ngarang-ngarang, cerita-cerita sana sini. Kan itu waktu di PSI disebutkan. Ya kan waktu penutupan Kongres PSI kan. Sekarang banyak hoax yang coba menilai saya, hubungan saya dengan Pak Jokowi, macam-macam lah. Sehingga mereka lebih tahu tentang saya dari diri saya sendiri. Nah, ini saya kira
kalau bisa sedikit dijelaskan ya. Iya, iya. Kenapa muncul seperti ini, kan capek juga mungkin presiden. Karena dia orang rajin dengar podcast kan, Iya, dengan iya, berita-berita betul, gitu, betul. media online. Iya, iya. Kalau ada yang begini-gini terus kan, ya menurut dia sih bangsa ini tidak akan maju. Iya, iya, iya. Satu hal yang keempat, bahwa ini terlalu banyak tangan asing yang main. Ya kan? Terlalu banyak tangan asing yang main, walaupun tidak bisa ditangkap secara nyata. Tetapi ada, kan gitu. Iya, iya, iya. Ada kan itu. Nggak mungkin nggak ada, kalau nggak dananya dari mana nih? Iya, 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 iya. Gitu. Nah mungkin hal-hal itulah yang perlu kita dapat penjelasan ya. Iya, iya. Kita bahas satu-satu kayak. Satu-satu ya. Satu-satu ini. Iya, nggak apa-apa. Bahas satu-satu. Karena tujuan kita supaya orang tuh lebih mengerti kan. Iya. Mungkin soal kebijakan tarif Presiden Trump. Kebijakan tarif ini harus kita lihat sebagai usaha sebuah negara, namanya Amerika Serikat, Iya. dalam memperjuangkan kepentingan nasional mereka, Bang. Apapun usaha orang dalam memperjuangkan kepentingan nasional mereka, kita kan pertama harus hargai dulu. Tapi ketika perjuangan mereka untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka itu ada efeknya ke kita, maka kita perlu negosiasi. Iya. Kalau nggak ada efeknya ke kita, mungkin kita nggak perlu negosiasi. Nah, Amerika Serikat itu bertahun-tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, neraca dagangnya sama kita defisit, Bang. Amerika yang defisit. Amerika yang defisit. Iya. Amerika ini defisit sekitar 15 sampai 16 miliar dolar per tahun. Defisit neraca dagangnya dari kita. Iya, iya. Artinya lebih banyak kita mengekspor ke Barat Amerika nilainya ya dibandingkan Amerika mengekspor ke Indonesia. Indonesia. Negara yang dia surplus aja, Bang. Kalau ke Inggris kan surplus dia, Bang. Nggak defisit dia. Itu pun masih dikenain 10%. Nah sekarang dia dengan negara-negara yang dia defisit, dengan Cina, dengan Vietnam, dengan Indonesia juga yang defisit, dia mau menutup jurang defisit ini, Bang. Bagaimana supaya imbang-imbangan. Nah salah satu jurusnya kan dengan penggunaan tarif tadi, supaya nilainya imbang lah. Nah, tarif ini bukan berarti kita bayar 19%, dia bayar 0% di sini, Bang. Begitu dia kenakan tarif 19%, yang bayar tarif ini kan sebenarnya warga negara Amerika Serikat. Bukan kita yang bayar loh. Iya. Tapi importir Amerika Serikat yang membayar tarif 19% tambahan itu, dan harga barangnya kan akan naik. Yang beli siapa? Kan bukan kita. Yang beli kan warga negara Amerika. Tapi apakah ada dampaknya buat kita? Ada. Karena kalau harga naik di sana, pesanannya ke sini tentu berkurang, Bang. Karena kita kan yang kita ekspor ke sana itu industri padat karya semua, Bang. Alas kaki, tekstil, pakaian jadi, produk elektronik. Itu yang kita kirim ke Amerika Serikat. Kalau harganya naik, tentu demand di sana turun. Bukan kita yang membayar tarif itu, tapi yang membayar tarif itu adalah warga negara Amerika. Tapi kalau demand turun, pabrik di sini bisa tutup. Tenaga kerja tiba-tiba bisa bisa banyak pengangguran di sini. Ada mungkin sekitar 1 juta tenaga kerja yang hidup di sektor yang kita ekspor ke Amerika itu. Makanya Presiden bilang, di dalam negosiasi ini yang kita dapatkan itu best deal. Negosiasi terbaik untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kita apa? Supaya industrinya tetap bisa jalan. Supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di industri-industri yang orientasinya ekspor ke Amerika.
Jadi ini yang harus dipikirkan negara kita. Bukan soal adu kuat-kuatan dan adu ego-ego. Kalau Anda 32% kita pasang juga 32% gitu. Bukan begitu. Karena kita juga harus memikirkan nasib para pekerja di sektor-sektor industri yang hasil industrinya dikirim ke Amerika Serikat. Jadi kita harus paham ini. Ini bagian dari perjuangan kita supaya industri ini tetap eksis. Karena industri ini kan Bang, memeliharanya, membangunnya, menghidupkannya itu butuh bertahun-tahun. Tapi membunuhnya mungkin cuma butuh waktu seminggu 2 minggu. Begitu nggak ada pesanan seminggu 2 minggu, tutup itu pabrik. PHK itu karyawan. Jadi harus melihatnya dalam konteks yang utuh, bukan hanya sekedar ego nih. Kenapa nggak balas? Kenapa nggak lawan? Mau tanggung jawab nggak sama 1 juta rakyat Indonesia yang bekerja di sektor ini, yang hasil industrinya dikirim ke Amerika. Jadi nggak bisa soal mentang-mentangan ini, adu-adu jago, adu-adu hebat nih. Banyak yang bicara tanpa mikir ini Bang. Untuk memikir. Jadi ini best deal. Dan Indonesia termasuk batch pertama yang berhasil bernegosiasi. Kan Cina berhasil negosiasi, ya kan? Vietnam berhasil negosiasi. Habis itu siapa? Kita. Habis itu baru diikuti oleh yang lain, diikuti oleh Filipina, diikuti oleh Jepang. Kita termasuk salah satu negara paling awal yang berhasil mendapatkan negosiasi. Jangankan soal tarif, soal waktu negosiasi aja itu orang ngantri. Karena apa? Karena memperjuangkan kepentingan nasional mereka juga. Mereka memperjuangkan kepentingan nasional mereka, kita juga memperjuangkan kepentingan nasional kita. Maka di sana terjadi negosiasi. Makanya ini kita sebut dengan best deal. Apakah sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan kita? Tentu seperti Pak Presiden bilang, ya kalau maksimal ya tentu 0 dong tarifnya. Tapi kan kita cari titik temu nih. Makanya disebut dengan best deal. Kira-kira gitu. Jadi pandangannya kira-kira begitu. Dan ini kan negosiasi, kalau tim negosiasi di sana dipimpin oleh Pak Menko, tapi negosiasi ini juga langsung dihandle oleh Pak Presiden. Jadi ada penghormatan yang luar biasa juga terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, sehingga Presiden Trump kemudian menempatkan Indonesia dalam batch pertama yang mendapatkan deal soal negosiasi. Ini tarif, ini gitu. Berarti sudah berjalan ya? Harusnya kemarin kan berlaku tanggal awal Juli, tanggal 9 Juli harusnya berlaku. Tapi dengan mereka undur waktunya sampai 1 Agustus, itu kan artinya ngasih ruang buat negosiasi. Makanya ruang negosiasi yang sempit ini oleh pemerintah kita dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah ini ini hasilnya best deal yang kita terima sampai hari. Walaupun negosiasi kita akan terus jalan Bang, untuk kemudian juga bisa memperkecil nilai-nilai tarif yang mungkin untuk produk-produk yang di sana memang dia nggak produksi sama sekali. Gitu. Kayak sawit kan dia nggak produksi sama sekali, ya kita coba negosiasi lagi untuk tarif-tarif yang spesial kayak gini. Gitu. Karena di antara semua negosiasi ini selalu ada spesial-spesialnya, ada spesial inilah, ada kesempatan yang spesial lah, ada produk yang spesial lah, ada sesuatu yang spesial yang tetap bisa kita negosiasikan. Jadi pemerintah betul-betul berjuang keras demi kepentingan nasional kita nih. Nah, jadi memang ada core ya, core produk kita yang itu bisa diandalkan, dan kemudian ada peluang untuk kita bernegosiasi dengan industri yang memang kita kuat di situ kan? Memang kita kuat di situ gitu. Nah ini gitu. Kan kadang-kadang begini. Dan mungkin kita ada tambahan belanja ke Amerika Serikat. Tapi itu juga barang-barang kita nggak punya, Pak. Gandum kita kan nggak punya, iya kan? Kalau misalnya bahan-bahan kimia untuk produk-produk jadi di sini, bahan-bahan kimia kan diimpor dari Amerika Serikat. Pesawat kan kita nggak bikin, mereka yang bikin. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi produk-produk Amerika yang kita impor ke sini sebenarnya nggak ada lawannya juga, kompetitornya juga relatif tidak ada. Ya berarti kita kalau beli Boeing itu murah di sini kan? Iya kan kayak gitu lagi. Karena tarifnya 0. Harusnya begitu gitu kan? Biaya masuknya gitu. Biaya masuknya kan.
Kemudian kita juga beli gandum, kacang kedelai itu bisa harus murah, tempe semuanya kan, karena itu kan biaya masuknya kacang kedelai ya. Kemudian gandum, roti segala macam, Indomie. Nanti kalau dalam konteks itu konsumen yang diuntungkan, Ya. konsumen diuntungkan. Negara tidak melakukan tarif tapi konsumen diuntungkan, kira-kira untuk dapat produk yang lebih murah. Gitu. Ya tinggal kita mengatur dalam negeri aja kan. Ngatur dalam negeri supaya ekonominya bisa dipertahankan kira-kira gitu. Dan kan itu yang diprotes selama ini kan. Iya. Jadi bukan ego-egoan Bang. Kita kalau dagang nih nggak ego-egoan. Kita cari titik temu. Mungkin nggak 100% pengen kita tercapai, tapi nggak 100% juga pengennya mereka tercapai. Jadi kita cari titik ketemunya di mana gitu. Tidak mesti saling menguntungkan 50-50 ya. Dan kalau misalnya kita tidak dihargai atau tidak dianggap berwibawa, dia nggak akan turunkan. Dia pasang aja 32 memang kenapa? Walaupun nanti yang akan menderita juga mungkin warga negara satu. Tiba-tiba harga sepatu naik harganya minimal 32% kan gitu. Sementara sepatu kan bagian dari kebutuhan pokok. Harga baju tiba-tiba naik 32% kan gitu. Sebelum saya lupa nih, saya kadang-kadang ya faktor umur juga ya. Kalau nggak saya tanya sekarang saya bisa lupa. Ya kan? Nah, kebetulan kan Hasan Nasbi ini kan alumni FISIP. Iya Bang. Baik kan? UI lagi. Iya. Dan S2-nya politik juga. Enggak Bang, S1 aja saya. S1 ya. Yang susah lulusnya S1 aja susah waktu. Iya, jadi S1 aja cukup lah. S1 ini susah lulus Bang. Yang penting rajin baca buku ya. Pak Adam Malik itu nggak ada S1-nya tuh. Ya kan? Cuman banyak baca buku dia. Tapi nguasai dunia juga. Nah, walaupun orang-orang yang mau kejar ijazah boleh lah. Silakan aja. Kita cukup lah Bang. Ini. Yang penting ada ya. Asli ya bos. Jadi kalau kita perhatikan ini kan orang kadang-kadang langsung memvonis ya bahwa wah ini pemerintah Indonesia ini kok parah seperti ini gitu kan, kita kok mundur karena kita kena 19%, si Amerika hanya 0%. Nah ini kan penilaian yang liar ya. Saya kira memang harus sudah dijelaskan tadi oleh Hasan Nasbi bahwa itulah problem-problem yang harus kita selesaikan gitu kan. Nah berikutnya ini yang soal data itu gimana tadi? Iya, ini yang pemicunya kan memang ada satu judul berita yang menerjemahkan joint statement itu secara sembarangan. Jadi dibuatlah judul bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengelola data pribadi milik rakyat Indonesia. Ini menerjemahkan pakai mesin apa gitu loh. Pakai mesin terjemah apa gitu. Yang ada dalam joint statement itu adalah semacam provide certainty. Kalau provide certainty itu memberikan kepastian untuk bisa melakukan transfer data dari Indonesia ke luar Indonesia, maksudnya ke Amerika Serikat, dalam payung hukum yang berlaku di Indonesia. Kita bahas satu-satu. Transfer data bukan berarti ngasih orang mengelola data kita. Transfer data bukan berarti data yang dikirim data seluruh rakyat Indonesia. Karena ini dalam konteks perjanjian dagang. Data-data yang dibutuhkan dalam konteks perjanjian dagang. Dalam konteks hubungan dagang. Kalau saya sama Bang Zulfan mungkin nggak diperlukan datanya Bang. Karena kita kan belanja di Indomaret, di Alfamaret aja Bang. Nggak belanja bahan kimia di Amerika kita kan gitu. Jadi kita mungkin nggak dibutuhkan transfer datanya gitu. Dan tetap berada di bawah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, makanya mau saya jelaskan. Kenapa ada transfer data dalam konteks dagang? Karena memang untuk setiap hubungan dagang Bang,
Misalnya dengan Uni Eropa pun begitu. Memang mungkin nanti perlu ada data-data yang perlu di-provide. Perlu diberikan kepastian untuk bisa dibuka. Terutama untuk pembelian barang-barang yang bisa jadi barang yang baik tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya. Misalnya Bang Zulfan seorang pengusaha farmasi atau pengusaha pupuk. Bang Zulfan beli potasium dari Amerika Serikat bahan bakunya. Iya. Potasium bisa jadi pupuk tapi bisa juga jadi bahan peledak. Jadi jejaring Bang Zulfan ini harus dilihat ini. Siapa Zulfan Lindan, jejaring organisasinya gimana. Aduh, terbuka juga. Iya, dengan siapa dia pernah berhubungan dan segala macam. Kalau dibutuhkan datanya, Indonesia harus bisa memberikan kepastian untuk membuka data. Jadi lebih pada security ya? Iya, lebih pada keamanan. Bukan berarti data semua orang diambil dia kelola. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kita hanya bisa memindahkan data itu berdasarkan aturan yang dibolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, pasal 56, itu memang dimungkinkan untuk pemindahan data. Tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syaratnya yang pertama, bahwa negara atau pihak yang juga kita kirimkan data itu harus punya standarisasi perlindungan data yang minimal sama atau di atas kita. Kalau tidak, kita nggak bisa lakukan itu. Atau kalau misalnya dia tidak punya perlindungan data yang setara dengan kita, tapi kita harus menyerahkan data, harus berdasarkan persetujuan orang ini. Orang yang bersangkutan. Begitu undang-undang kita memberikan panduan. Karena nggak bisa juga kita bilang, oh data kita nggak ada yang bisa dibuka. Nggak ada hubungan dagang kita nanti Bang. Tapi juga jangan berhayal bahwa data kita ini semua diserahkan mentah-mentah, silakan kalau data kita nggak begitu. Dan ini kan yang dibutuhkan data orang-orang tertentu aja. Yang memang ada dalam rantai supply dan demand barang-barang ini aja. Kan ada negara-negara yang memang melihat itu sampai ke ujung. Misalnya Amerika Serikat itu pernah memblacklist salah satu pengusaha nasional kita yang memproduksi teknologi drone. Padahal drone ini sebenarnya dijualnya ke Asia Timur. Negara yang buat Amerika nggak ada masalah. Tapi dicurigai dari Asia Timur ini barangnya dikirim ke salah satu negara di Timur Tengah. Di blacklist lah teman ini. Jadi begitu kadang-kadang ada negara yang memperlakukan transaksi dagang itu kadang-kadang begitu. Dia perlu juga merasa bahwa barang-barang ini ketika dipertukarkan di tangan orang-orang yang aman. Ketika dia khawatir soal sesuatu, data bisa dibuka nggak? Jejaringnya bisa dibuka nggak kira-kira begitu. Tapi bukan berarti nomor rekening, PIN ATM, dan nomor jaminan sosial enggak yang begitu. Jadi ini data-data ini mereka cuma minta pemerintah bisa kasih kepastian. Kalau dibutuhkan ada data yang dibuka, bisa dibuka. Dalam rangka apa? Dalam konteks dagang. Jadi kalau kita belanjanya ke pasar tradisional, ke hypermarket dan segala macam, ya nggak usah khawatir lah. Superindo gitu-gitu kita nggak usah khawatir gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita mendownload aplikasi, data-data kita juga sudah ada di situ. Dan kita kasih ke mereka sukarela. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu dengan siapa kita bertukar data ini, Bang. Persisnya kita kan juga nggak tahu kita masukkan data kita ini dengan siapa. Email kah? Kita menggunakan AI aja udah masuk data semua. Udah masuk data. Sekarang ketik di AI siapakah Zulfan Lindan atau siapakah Sanasbi, komplit dia kasih. Senama-nama istri dikeluarin sekarang, Bang. ChatGPT lagi. Di AI itu bisa begitu. Jadi sebenarnya gitu. Ini lebih kepada dalam konteks hubungan dagang, Amerika pengen Indonesia memberikan kepastian. Kalau ada data yang perlu dibuka, bisa dibuka nggak? Gitu. Kalau itu pun harus dengan syarat yang ketat sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi. Kalau dia nggak bisa kasih perlindungan data yang setara dengan kita nggak buka. Jadi kita jangan panik lah.
Jangan berlebihan juga. berlebihan. Apalagi termakan judul. Apalagi termakan judul. Kebanyakan sekarang kan begitu. Kebanyakan sekarang itu kan orang baca berita itu judul aja. Langsung dijawab, judulnya yang dijawab. Iya, Tapi iya. bukan substansi Iya. yang ada di dalam berita itu kan gitu. Ya banyak kita sekarang diet tidak pada tempatnya, Bang. Kalau diet makanan yang dibatasi itu masih agak masuk akal, Bang. Apalagi usia-usia kayak saya, Iya. kayak Abang diet makanan cocok. Kalau ini banyak sekarang tuh diet informasi, Bang. Yang dimakan hanya judul berita aja, Bang. Iya. Berita utuhnya nggak dimakan. Apalagi sekarang juga memakan satu berita tuh nggak cukup. Karena bisa saja satu berita itu penuh dengan framing. Makanya kita butuh baca 2 atau 3 berita lain Iya. yang kira-kira sejenis yang bisa memberikan kita pemahaman secara Iya. objektif. Jadi jangan diet kalau soal berita. Kalau bisa kita agak over bacanya gitu. Iya. Sehingga kita dapat pemahaman yang lebih menyeluruh gitu. Ya, dan itu cek and recheck itu kan perlu Nah, sekali. itu namanya check and recheck. Iya kan, kita ngecek lagi. Ya, tapi mungkin perlu didorong juga teman-teman media sekarang menulis itu dengan piramida terbalik, Bang. Jadi kalau piramida terbalik itu kan berarti yang besar ujung lancipnya ada di bawah. Jadi informasi yang paling penting dan kesimpulannya itu yang ditaruh paling atas. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tidak salah paham. Iya. Gitu. Jadi jangan hanya mencari clickbait-nya. Jangan hanya mencari judul yang sensasional. Yang seringkali judul-judul ini bisa membawa orang salah jalan. Bisa membawa orang tersesat gitu. Iya. Karena jarang juga memang kita harus akui apa ya, daya tahan kita untuk membaca agak panjang itu agak-agak kurang memang. Jadi kesimpulan itu taruh di atas harusnya. Misalnya seperti ijazah palsu kan, padahal materinya isi beritanya nggak ada ijazah palsu, cuma sedikit, tapi judulnya itu kan. Kadang-kadang yang dijadikan judul itu kutipan, kutipan yang sifatnya jokes, itu yang jadi judul, padahal itu bukan kesimpulan pesannya. Jadi seolah-olah kita sekarang kesulitan untuk menyimpulkan omongan orang, kesulitan untuk membuat kesimpulan dari pesan yang disampaikan orang, karena yang diambil satu kalimat atau setengah kalimat yang ada clickbait-nya. Nah ini agak berat nih, Bang. Agak berat nih. Dan rata-rata tanpa pertanggungjawaban kan yang kayak gitu. Iya. Gitu. Hanya di ini dengan klarifikasi gitu. Ya, jadi persoalan data itu kalau dari penjelasan Hasan Nasbi tadi bahwa memang tidak ada masalah sebenarnya ya. Harusnya tidak ada masalah, Bang. Harusnya tidak ada masalah karena payungnya, ini payung nih yang dalam joint statement itu payungnya tetap hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Dan kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi minimal negara lain itu kalau mau melakukan permintaan data, dia juga harus punya perlindungan data pribadi yang minimal setara atau lebih dari yang kita miliki. Gitu. Dan sebenarnya ini kan memberi peluang ya kepada masyarakat kita masuk ke dalam bisnis-bisnis yang memang lebih luas kan. Lebih luas, lebih Gitu. global, lebih global gitu. Ya tapi sebagian besar kita nggak masuk lah. Sebagian besar kita nggak akan masuk lah. Iya. Iya, yang marah-marah ini juga nggak masuk loh sebenarnya. Ini kan yang memang mereka punya jaringan bisnis besar ya, global Iya. internasional. Iya. Nah itu yang memang yang mereka membutuhkan dan dibutuhkan kan gitu. Gitu. Jadi tadi lagi kita soal pernyataan Pak Prabowo itu tentang berita-berita hoax ini. Nah, berita yang beredar ngarang-ngarang ini antisipasinya dari PCO ini seperti apa? Ya kalau yang disampaikan Pak Prabowo di acara Kongres PSI dan dalam beberapa kesempatan lainnya itu kan sebenarnya seperti ingin memberikan apa kata-kata yang tepat, nanti dibilang pukulan nanti dianggap agresif lagi. Dia memberikan semacam sentilan
sentilan kepada orang-orang yang ngerasa lebih tahu terhadap Pak Prabowo dibandingkan Pak Prabowo sendiri. Padahal Pak Prabowo ini orang yang terang benderang, Bang. Tidak perlu ditafsirkan. Iya. Omongan beliau lugas, straight to the point, dan kira-kira konsisten dari belasan tahun yang lalu sama. Itu omongan Pak Prabowo itu sama, jadi tidak perlu ditafsirkan. Tidak pakai kode-kode simbolik yang bisa diterjemahkan secara bebas oleh orang-orang yang ingin beropini, enggak. Pak Prabowo straight to the point. Jadi menafsirkan Pak Prabowo itu juga mungkin di dalam hati Pak Prabowo ketawa. Sejelas itu beliau bicara masa masih ditafsirkan gitu. Apalagi menafsirkan ada konflik, ketegangan dengan Pak Jokowi, sudah jelas-jelas Presiden Prabowo ingin berusaha mempersatukan seluruh komponen bangsa at all cost. Karena beliau yakin Indonesia yang maju nggak bisa dicapai tanpa elit-elit politik yang rukun. Tanpa ada kepercayaan penuh dari masyarakat. Coba, kalau bicara masa lalu terus yang diungkit-ungkit. Sekarang mungkin sebagian besar, mungkin 9 dari 10 orang yang hari ini bersama Pak Prabowo pernah berseberangan dengan Pak Prabowo. Ya. Mungkin 9 dari 10 itu pernah berlawanan dengan Pak Prabowo dan mungkin pernah jelek-jelekin Pak Prabowo. Termasuk saya. Gitu ya. Iya, tapi beliau ajak semua. Jadi kalau mengungkit masa lalu, mau mecah-mecahkan kode, mau mengungkit-ungkit lagi sejarah, ada ini di masa lalu, ada itu di masa lalu. Coba lihatlah. Kalau mau fair kan, mungkin sebagian besar orang yang hari ini bersama Pak Prabowo pernah melawan Pak Prabowo. Pernah berseberangan dengan Pak Prabowo. Jadi beliau konsisten dengan semangat untuk menjaga persatuan. Konsisten untuk menjaga kerukunan. Itu juga untuk menjaga stabilitas. Supaya apa? Supaya pembangunan ini bisa dikejar dengan cepat. Kan akan mulus nih perjalanan pembangunan ini, program-program pemerintah ini, kalau dikerjakan dengan cepat. Karena ini Bang, ya agak berbeda dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu melakukan kebijakan hari ini tuh punya naskah akademik. Naskah akademik yang sudah beliau tulisan dalam mungkin lebih dari belasan tulisan dari 2010 sampai hari ini. Jadi yang beliau kerjakan hari ini itu pernah beliau tulis Bang. Dalam berbagai buku dan manifesto-manifesto partai. Buku Paradoks Indonesia, buku Gaya Kepemimpinan, buku kepemimpinan militer, tulisan-tulisan lain. Jadi yang beliau kerjakan sekarang itu sudah pernah beliau tulis. Belasan tahun yang lalu, hari ini beliau punya kesempatan untuk menjalankan program-program itu. Jadi kalau sekarang Presiden Prabowo mau bikin kebijakan, bukan ngelamun dulu Bang. Mikir apa lagi program, enggak. Sudah ada. Makanya visi misi dan program kerja tahun 2024 ini itu kan turunan dari itu semua, sudah ada. Tinggal dikerjakan, tinggal bagaimana cara mengeksekusinya. Dan ini beliau yakin sekali ini bisa dikerjakan dengan cepat, hasilnya bisa kita dapatkan segera. Tapi syaratnya harus dapat. Stabilitas politiknya harus dapat, persatuannya harus dapat, kepercayaan publiknya harus dapat. Ini yang bisa kita jadikan pegangan untuk bisa segera mendapatkan hasil dari pembangunan ini gitu. Iya. Jadi kalau kembali ke Tan Malaka, wah ini kan tesisnya Uda Hasan ini Tan Malaka juga. Ya kan? Jadi kita boleh berpisah berjuang, tapi harus bersama memukul kan gitu. Berpisah menyusun. Menyusun ya? Berpisah menyusun, bersatu memukul. Bersatu memukul. Ya. Dari penjara ke penjara. Iya. Kalau sedang berpisah-pisah, itu artinya sedang menyusun kekuatan. Iya. Ketika sudah berkumpul bersama-sama, itu artinya kita bersiap untuk memukul. Harusnya kita begitu. Harusnya kita begitu. Bukan kita berpisah tapi saling cakar-cakaran ya. Cakar-cakaran. Begitu bersatu ribut, tambah parah ributnya ya. Berebut kekuasaan. Nah, ini kan sebenarnya tulisan-tulisan para tokoh seperti ada filsafatnya, ada filosofi yang dalam. Ada filosofinya. Jadi dahsyat memang ya. Jadi kembali membaca buku-buku Tan Malaka. Buku siapa aja Bang? Ya. Buku-buku para pendahulu kita itu. Sultan Syahrir, kemudian Bung Karno, ya, lalu Bung Hatta. Ya tokoh-tokoh itulah. Sebenarnya juga
saya sempat juga membaca Kapitas Selectanya Pak Natsir ya. Nasir. Nah, itu juga menarik. Ada perdebatan-perdebatan di situ. Jadi memang kaya sekali bangsa ini sebenarnya dengan kekuatan intelektualitas. Kalau dengan ide-ide yang sifatnya fundamental, kita nggak kurang. Karena ide-ide yang sifatnya fundamental ini lahir dari racikan dalam negeri, Pak. Mungkin ada pandangan-pandangan luar negeri yang mereka serap, tapi diraciknya di sini Ya. dengan mempertimbangkan kondisi objektif Indonesia, nggak ditelan mentah-mentah. Makanya komunisme susah di sini, karena menelan mentah-mentah racikan masakan dari luar negeri. Ya, kapitalisme juga susah di sini. Kenapa? Menelan mentah-mentah racikan masakan dari luar negeri. Tapi hal-hal terbaik, best practice dari berbagai macam spektrum ideologi ini di sini diramu, Pak. Dan rata-rata diramunya di tengah. Kapitas Selecta, Natsir, Masyumi, ada Islam, ada sosialismenya juga. Diramunya di tengah. Hatta di tengah sosialismenya, Bung Karno di tengah. Kita sekarang punya Pak Prabowo di tengah. Ya, ini ramuan ala Indonesia yang sekarang itu mungkin nggak dibahasakan. Ini sosialismenya ala Indonesia gitu. Ya. Tidak disebut Prabowoisme ya. Sosialisme ala Indonesia. Iya. Iyalah, Mungkin sosialisme. bisa jadi semacam Prabowonomics nanti ketika sudah proven, bisa jadi semacam teori Prabowonomics, tapi kita anggap aja lah sekarang semacam ikhtiar untuk sosialismenya Indonesia. Iya. Gitu. Kan sosialisme itu kan harus dipahami secara utuh ya. Iya. Jangan kalau orang bicara sosialisme pasti komunis. Dua spesies yang sangat berbeda. Berbeda. Walaupun sebenarnya ada sumber-sumbernya yang bisa orang bisa memadukan keduanya ini bermiripan ya, agak mirip. Ada hal-hal yang mirip, Iya. tapi perbedaannya juga cukup besar. Iya. Sekarang kan pemerintah, hampir semua program pemerintah itu pro rakyat. Boleh disebut apa saja. Iya. Makanya saya agak sedikit kesal kalau ada yang bilang, waktu itu ada yang bilang ke saya, pemerintah ini zolim katanya. Zolim kenapa? Saya bilang, coba sebutkan satu saja program pemerintah yang mikirin rakyat. Saya bilang, ini dapat kalimat dari mana? Anda sebagai intelektual dapat kalimat dari mana? Coba sekarang saya balik, coba sebutkan satu saja program Presiden Prabowo Subianto hari ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Susah juga dijawab kan? Enggak, memang bukan susah, nggak bisa jawab dia, Pak. Makan bergizi gratis buat siapa? Cek kesehatan gratis buat siapa? Ya, sekolah. Sekolah rakyat buat siapa? Ketahanan pangan ini buat siapa? Ketahanan energi ini buat siapa? Ya, macam-macam. Koperasi Desa Merah Putih buat siapa? Kamu pikir itu bukan buat rakyat? Itu kan buat rakyat semua. Ya. Jadi kalau bertanya pemerintah zolim dan nggak ada satupun yang berpihak kepada rakyat, sekarang tanyanya dibalik aja. Sebutkan satu saja kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya memang ini kan bicara pondasi ya. Ya kan? Pondasi yang dibangun ini kan udah untuk memperkuat ini kan perlu waktu. Ya. Ya kan, nggak mungkin kita langsung pondasi langsung kita bisa bangun rumah. Pondasinya harus kuat dulu. Harus kuat dulu. Kalau masih basah itu Nggak bisa ditancap itu. nggak bisa ditancap. Ya kan? Jadi orang nggak sabar. Kalau saya lihat ya, kalau sabar pasti bisa memahami pondasi-pondasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo misalnya. Nah ini kan memang satu, kepada orang yang tidak mengerti, kalau kita memberikan masukan atau pengertian, dia bisa paham. Yang kedua, ya kan, mengerti tapi nggak mau peduli, terserahlah. Pokoknya dia punya pendapat sendiri, ya kan. Nah ini yang kita sebut kan ada kasarnya tuh kan dablek lah, macam-macam di situ kan. Yang penting saya nggak mau aja. Ya, jadi agak susah itu menghadapi orang-orang seperti ini, dan ini banyak sekali. Ya sebenarnya banyak contoh sih Bang, yang begini-begini tuh. Tapi saya mau bilang
kenapa sih kita nggak mau berpikir dengan cara normal aja? Ini contoh nih, abang boleh browsing nanti. Berapa hari lalu Presiden sudah melaunching logo Oh iya, 80 logo HUT. tahun Indonesia Merdeka. Iya. Ada loh yang memparodikan itu, dibalik-balik gambarnya jadi kayak tutup mata, mulutnya dibungkam. Iya. Angka 8-nya dibalik, 0-nya dibalik ya. Angka 8-nya 0 dibalik, atau dia dibalik gambarnya jadi kelihatan kayak kodok katanya. Saya bilang, saya tidak mau menyalahkan Anda kalau pikirannya lagi kebalik memang. Kan kita melihat sesuatu harus dengan posisi pikiran yang tegak juga. Iya. Dengan kepala yang tegak, dengan pikiran yang juga tegak. Artinya normalnya begini gitu loh. Kalau kita ngeliat sesuatu dengan kepala, bukan kepala dimiring-miringin begini gitu. Tapi kalau kepala kita dimiringin, hati dan pikiran kita dimiringin, kita mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Iya, iya. Tapi yang mau kita tampilkan ini kan bukan sesuatu yang buat Anda miring-miringin. Iya. Bukan dilihat dengan kepala dan pikiran yang miring. Biasanya kita miringkan kepala kiri kanan kalau kemasukan air di kuping ya. Iya, kan kayak gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, tergantung cara kita melihat. Iya. Bisa juga begitu kan? Iya. Tapi yang mau dipertunjukkan sekarang adalah dengan kepala yang tegak, dengan pikiran yang tegak. Lihat angka 80 tahun Indonesia Merdeka. Itu dibungkus dengan garis yang tidak terputus. Artinya keberlanjutan. Ada kekokohan di sana karena tidak ada celah di situ. Ya, ada kekuatan di sana, ada semangat di sana. Makanya tagline-nya adalah bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nggak ada yang lain-lain, Bang. Nggak ada yang lain-lain. Jadi kalau dibalik-balik ya Anda akan melihat barang yang lain kalau Anda balik-balik. Kalau kepala Anda dibiring-biringin ya Anda akan melihat sesuatu yang lain-lain. Sekarang kan kita melihat ini dengan kepala yang tegak, dengan pikiran yang benar, dengan posisi yang benar juga gitu. Bukan buat dibalik-balik gitu. Sama aja kayak orang lihat sepeda kan. Iya. Salah-salah balik-balik lihatnya bannya di atas semua. Jadi begitu. Jadi ini yang mau saya encourage ya sama masyarakat. Jangan tergoda untuk bukan jangan tergoda, jangan mudah terpancing untuk sesuatu yang kebalik-balik. Kita normal aja lah gitu. Kita kan ada saatnya bercanda, ada saatnya untuk serius. Tapi untuk sesuatu yang serius kita normal-normal aja lah jadi orang gitu. Ya, tapi memang orang-orang ini kan memang habitatnya ya, karakternya memang menciptakan situasi yang normal menjadi tidak normal. Nah, tapi kita harapkan ya yang mengikuti yang tidak normal ini semakin sedikit. Iya, iya. Itu kan. Yang itu yang kita, ya saya nggak berani bilang tidak normal, tapi yang inilah Bang, yang proper. Ya. Yang proper, yang layak dan pantas lah. Ya kalau kita ngelihat sebuah angka ya angka itu yang kita lihat gitu. Iya. Bukan angkanya diputar-putar, kan angka 6 bisa jadi angka 9. Tapi kita kalau maunya angka 9 ya jangan dibalik-balik jadi angka 6. Pokoknya kalau apapun yang dibuat oleh Prabowo dan Jokowi itu pasti salah. Satu contoh misalnya Jokowi ya, gajah. Itu langsung aja keluar singkatan gak punya ijazah kan gitu. Nah itu sama dengan ini kan. Udah jelas angka 80 dibalik kasih list super seolah-olah matanya ditutup, mulutnya dilakbang. Wah ini 80 tahun ke depannya kita nggak boleh ngomong, nggak boleh melihat apa-apa. Dibungkam atau enggak? Nah, ini Enggak. ya jadi kalau masyarakat terpengaruh dengan yang gini-gini, ini karena begini, ini kan sama dengan tagar juga Indonesia gelap, ya. Nah, mungkin mau dipancing lagi apa nih yang kira-kira bisa membuat. Ada dua ini sekarang Bang, ada Indonesia gelap, lanjutannya Indonesia cemas Bang. Jadi Indonesia emas dalam kurung dibikin C. Indonesia cemas. Indonesia cemas mungkin itu representasi kekhawatiran orang-orang di luar Indonesia Bang. Terhadap kebangkitan Indonesia. Iya. Karena kan hampir seluruh lembaga ekonomi, lembaga pemberi peringkat,
lembaga internasional kan sudah meramalkan Indonesia akan jadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Mau nggak mau nanti by defaultnya Indonesia akan jadi negara dengan kekuatan dan kebesaran ekonomi nomor 4. Begitu ininya defaultnya nanti itu akan ke arah sana. Tinggal kita seberapa cepat kita bisa mencapai itu. Seberapa bisa kita memanfaatkan window yang sisanya hanya 20 tahun tersisa ini. Tapi semua orang sudah meramalkan itu. Jadi yang cemas siapa sebenarnya? Tahun ini kita kan sudah melewati Prancis. Kita sudah melewati Inggris, kita sudah ranking ke-9. Ada yang bilang kita terbesar ke-7 sekarang, ada yang bilang terbesar ke-9. Tapi intinya kan sudah 10 besar ekonomi terbesar di dunia. Pak Prabowo sekarang, kita tahu jalan kita mau ke sana, tapi beliau mau memperkecil gap, Bang. Jadi nggak hanya besar ekonominya, tapi jarak ketimpangan sosialnya juga harus makin mengecil. Makanya beliau banyak sekali memberikan kesempatan dan afirmasi terhadap masyarakat yang paling bawah. Sebagian besar program beliau kan untuk mengafirmasi dan mengangkat, memuliakan kelompok masyarakat yang hari ini berada di tingkat paling bawah. Ya. Petani dinaikkan harga beli gabahnya, petani jagung, petani beras, supaya apa? Supaya mau tetap bertani tapi kehidupannya bisa pupuk dimudahkan. Pupuk dimudahkan, rantainya dipotong nanti. Nanti kalau sudah beri di Kopdes Merah Putih, pupuk itu langsung aja dari Paripuruk ke Kopdes Merah Putih. Nggak ada lagi wilayah-wilayah distribusi, wilayah daerah operasi kayak gitu-gitu udah nggak ada lagi. Jadi bisa murah dan bisa cepat. Nggak ada kartel-kartel pupuk lagi ya? Nggak ada mafia-mafia lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu. Ya. Jadi program sekolah rakyat itu, Bang, orang banyak bilang sekolah rakyat ini sekolah yang eksklusif. Enggak. Sekolah rakyat ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang dikasih gratis pun mereka nggak sanggup. Kata kuncinya itu tuh. Dikasih gratis pun mereka nggak sanggup. Bayangkan, jadi bukan nol mereka ini. Minus mereka ini. Dikasih gratis nggak sanggup, itu artinya kan ekstrim sekali keadaan mereka. Karena mungkin dikasih pendidikan gratis mereka nggak sanggup, nggak ada ongkos. Dikasih pendidikan gratis mereka nggak sanggup, nggak ada uang jajan, nggak bisa beli seragam, nggak bisa beli buku segala macam. Nah, orang-orang seperti ini kan harus tetap sekolah. Dia kan harus tetap diberikan kesempatan yang sama supaya nanti dia bisa bersaing di lapangan kerja, di dunia kerja. Jadi afirmasinya harus beda, extraordinary. Nggak dikasih sekolah biasa, dia sekali sekolah khusus, dia sekolah rakyat namanya. Kelasnya kayak sekolah internasional, ruang kelasnya, fasilitasnya kayak sekolah internasional, diasramakan, dikasih makan 3 kali sehari. Kenapa? Mereka dari minus. Ya kan membangun kesetaraan ya. Iya. Yang orang berpunya bisa sekolah yang bagus, nah, rakyat kan juga bisa dapat sekolah yang pendidikan yang memadai. Nah itu pun salah. Itu pun salah. Ya kan? Jadi yang dilihat itu masalahnya ada 1 orang anak, 2 orang pulang. Wah ini sekolah ini enggak, 1 anak 2 pulang pasti ada persoalan pribadi itu. Ada masalah lain itu di sana. Tapi intinya sekolah ini penting buat saudara-saudara kita yang memang harus dimuliakan. Karena kalau nggak diintervensi oleh pemerintah, mereka akan terjebak di siklus yang sama dengan orang tua mereka. Jadi akan muter-muter aja di situ gitu. Ya bukan malah lebih baik bisa melewati kondisi yang sebelumnya, malah dia bisa mundur kan? Bisa lebih bawah lagi. Gitu. Jadi gitu. Nah kita ini bicara nasional ini udah panjang sekali nih. Ya sudah hampir 50 menit lebih nih kita membahas soal ini. Saya ingin masuk sedikit, kita kan nggak tahu kan pasti ya kalau saya ya melihat persoalan Kamboja sama Thailand ini termasuk masalah serius sebenarnya. Kita jangan melihat ansih urusan 2 negara. Tapi ini kan kita tahu ini bisa melebar kemana-mana. Ke Malaysia aja dekat itu ya. Kalau saya lihat perbatasannya, kemudian itu kan dekat, perbatasan Kamboja itu dengan Patani itu dekat sekali. Ya. Nah saya mau tahu kira-kira polisi pemerintah apakah sudah ada atau memang belum lagi studi atau dikaji tentang situasi ini. Ya kalau sikap pemerintah dari dulu tidak akan berubah, Bang. Sikap pemerintah itu
hentikan ceasefire secepatnya, hentikan pertempuran secepatnya, gencatan senjata secepatnya. Itu pasti sikap pemerintah yang selalu diulang-ulang di konflik manapun. Karena kita konsisten untuk kebijakan pemerintah untuk itu. Selesaikan persoalan-persoalan konflik dengan jalur diplomatik dan hukum internasional. Itu selalu yang menjadi garis pemerintah. Tapi konflik yang makin lama makin dekat ini, Bang, itu membuktikan bahwa memang jago presiden kita ini, Bang, dalam membuat penilaian terhadap kondisi dunia sejak belasan tahun yang lalu. Tahun 2014, tahun 2019 mungkin kita ketawa-ketawa mendengar Pak Prabowo bilang, ini perang bisa terjadi kapan saja loh. Dan kita harus bersiap. Karena perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waktu itu semua orang tertawa. Mungkin lah. Nggak mungkin siapa yang mau perang hari ini segala macam, ketawa. Saya juga termasuk bagian dari yang tertawa-tertawa. Karena dianggap kita jauh dari Timur Tengah. Konflik kan di Timur Tengah. Jauh, dan pada waktu itu kita ngerasa dunia nggak akan ada meledak perang. Siapa yang hari ini mau makin kesini perang makin dekat, Bang. 2019 Pak Prabowo masih ngomong kayak gitu. 2022 Rusia sudah invasi Ukraina. 2023 bulan Oktober Israel menggempur Gaza. 2024 sorry. Menggempur Gaza. Ya kan? Ada perang India Pakistan sebentar. Ada perang yang lumayan lama antara Israel dengan Iran. Sekarang di tetangga kita. Ada ahli dan pengamat yang luar biasa dari Singapura beberapa tahun lalu masih bilang ASEAN itu gak mungkin terjadi perang. Kishore Mahbubani bilang daerah yang paling damai di dunia ini adalah Asia Tenggara katanya. Kenapa? Dalam 40 tahun terakhir gak ada major konflik di sini. Dan Asia Tenggara itu punya local genius yang menyebabkan kawasan itu tidak akan terjadi peperangan yang besar. Karena 40 tahun terakhir sudah seperti itu. Perang, Bang. Kita pun kaget. Tiba-tiba pagi-pagi udah ada berita serang menyerangnya. Perang. Makanya Pak Prabowo selalu bilang, karena kondisi ini bisa pecah kapan saja dan di mana saja, kita harus bersiap. Bersiap dari sisi kemampuan militer satu iya. Tapi ada persiapan-persiapan lain yang merupakan bagian dari pertahanan nasional kita. Apa? Ketahanan pangan. Karena begitu kondisi dunia tidak menentu, orang akan keep bahan makanan. Dulu kita ketawain aja, apa sih ini? Ketahanan pangan. Enggak, hari ini menemukan relevansinya ini. Tiba-tiba harga naik, kita ngerokok kocek agak dalam itu, Pak. Dan ada barang, orang gak mau jual. Iya, belum tentu ada barangnya. Belum tentu ada barang, tapi kalaupun ada barang, orang belum tentu mau jual. Karena dia harus mempertahankan kondisi dalam negeri dia. Kebutuhan dalam negeri dia juga. Yang kedua, ketahanan energi. Sama kayak makanan. Kayak pangan. Kalau kita gak punya kemampuan untuk swasembada energi, kita masih bergantung sama luar negeri. Begitu kondisi gak stabil, Bang, orang bisa naikin harga. Atau rantai logistiknya bisa terputus sama sekali. Kita kolaps. Makanya beliau tuh gak nunda-nunda. Semuanya tahun ini kayaknya dikebut semua. Supaya apa? Supaya dimulai. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kejadian-kejadian yang gak bagus di dunia ini, kita siap. Kita prepare. Ini kita baru mulai, perangnya udah makin dekat. Dan Indonesia sebagai senior di ASEAN tentu diharapkan oleh dunia untuk berperan aktif. Tapi tentu di bawah kepemimpinan ASEAN yang hari ini sedang memimpin. Kan keketuaan ASEAN sekarang ada di Malaysia. Di Malaysia. Jadi kita sebagai traditional leader, kan kita negara paling besar tentu diharapkan perannya. Tapi peran ini tentu di bawah payung lah. Di bawah payung. Kita kan juga beberapa kali dulu di zamannya Pak Harto juga menjadi tuan rumah dari Jakarta Informal Meeting untuk penyelesaian konflik Kamboja. Di zaman Pak SBY kita juga pernah menjadi fasilitator lah ya untuk konflik negara-negara yang di Indochina, negara ASEAN yang di Indochina. Nah hari ini banyak negara yang berharap Indonesia juga memainkan peran penting.
Dan kita yakin Pak Prabowo dengan sepak terjang beliau, dengan peran besar beliau selama ini di dunia internasional, yang kalau kenal dengan pemimpin-pemimpin itu bukan kenal formal, tapi sudah kenal personal, itu bisa memainkan peran yang sangat signifikan dalam perdamaian dunia, apalagi perdamaian di Thailand dan Kamboja. ya minimal untuk nanti membuat mereka bisa menjaga ini tetap damai gitu. Dan kita yakin Bang, kalau ASEAN ini kan memang negaranya nggak suka perang. Iya, di sini kan nggak ada yang berlomba-lomba untuk adu kuat militer gitu kan. Jalan normal aja semuanya. Semua jalan normal. Jadi kalaupun ada yang dibangun itu semacam kekuatan deteren saja. Kekuatan untuk membuat orang nggak mau nyerang kita. Bukan kekuatan untuk menyerang orang lain, tapi kekuatan yang bisa bikin orang mikir-mikir buat menyerang kita. Ini kekuatan deteren namanya. Nah itu yang kita bangun, bukan perlombaan militer yang kita bangun di ASEAN ini. Semoga ini bisa diselesaikan dengan cepat. Baiklah. Sama-sama. Kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol ya. Saya kira substansinya semua sudah disampaikan. Terutama untuk penjelasan salah paham sebagian orang dalam menangkap apa yang terjadi, statement dari luar, dari dalam, ya kan? Nah ini saya kira satu pelurusan ya, mengungkapkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang logik, yang sehat. Ini yang kita perlu. Jangan sampai masyarakat ini terjebak lagi baca-baca berita hoax. Dan jangan diet Bang. Jangan diet informasi. Jangan diet informasi. Diet makanan aja. Jangan diet informasi. Ya, kalau baca informasi yang lengkap lah. Sampai tuntas, baru diambil kesimpulan dan dianalisa. Jangan cuma judulnya aja ya. Iya, apalagi yang belum baca sama sekali, baru dengar kabar sudah marah gitu. Ya kan kadang baru ditelepon temennya aja, belum baca berita. Baru baca WA aja udah marah. Jadi kita mengharapkan terutama kaum milenial kita semakin kritis. Kritis itu artinya memahami persoalan secara tuntas kan gitu. Kritis itu tidak sama dengan marah-marah Bang. Kritis itu justru harus paham persoalan. Gitu. Bukan orang-orang yang tidak paham persoalan terus marah-marah terus kita bilang itu kritis. Itu marah-marah namanya. Oke. Baik Bang. Hasan Naswi, Bang. sampai jumpa lagi. Senang kita lagi, berngobrol-ngobrol gini ya. Mudah-mudahan manfaatnya besar sekali. Terutama untuk bangsa dan negara kita. Amin. Jadi ini sekarang lagi sibuk mempersiapkan HUT ya. Kalau HUT ada penelitiannya. Ada bagian dari kantor kita yang menyiapkan HUT itu juga. Oh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.